Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Afifah, NIM A2101800157. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran ekonomi mengenai materi konsep ilmu ekonomi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan motif ekonomi. Dan yang keempat, menjelaskan prinsip ekonomi. Masuk ke materi. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi secara etimologis. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Nah, sederhananya ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau juga ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Menurut para ahli, Adam Smith mengemukakan ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Sementara menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Nah, ilmu ekonomi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Secara garis besar, ilmu ekonomi terbagi menjadi ekonomi positif dan ekonomi normatif. Nah, pemisahan ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi positif dan normatif sendiri dimulai pada abad ke-19 oleh sejumlah tokoh-tokoh ekonomi seperti John Stuart Mill dan John Neville Keynes. Ilmu positif adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, atau politik. Nah, ilmu ekonomi positif ini berpandangan menitikberatkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatannya dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Seperti contoh, jika permintaan meningkat menyebabkan harga naik. Sedangkan ilmu ekonomi normatif yaitu ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Nah, cakupan ilmu ekonomi normatif ini lebih luas daripada ilmu ekonomi positif. Contoh ilmu ekonomi normatif yaitu harga terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran. Sedangkan menurut Alfred Stoner, ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yaitu cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Kemudian ada ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif.
Kemudian ada teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Nah, teori ekonomi mempunyai ruang lingkup ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, ekonomi makro adalah bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan, seperti contoh pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran, kebijakan moneter, dan lain-lain. Kemudian untuk ruang lingkup ekonomi mikro adalah bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual. Nah, seperti contoh perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Ada 8 cabang ilmu ekonomi, yaitu ada ilmu ekonomi moneter yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian ada ilmu ekonomi industri, yaitu memfokuskan pembahasan pada interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Ada pula cabang ilmu ekonomi publik, yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Kemudian ada cabang ilmu ekonomi internasional, yang membahas tentang kegiatan perekonomian antar negara. Selain itu ada juga ilmu ekonomi regional, yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan wilayah alam upaya meningkatkan perekonomian di wilayah tertentu. Ada juga ilmu ekonomi sumber daya alam yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal menurut ekonomi. Kemudian ilmu ekonomi sumber daya manusia. Aspek yang dibahas seperti pengangguran, penentuan upah, kualitas tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian ada cabang ilmu ekonomi syariah. Aspek yang dibahas seperti prinsip bagi hasil, zakat, dan penghapusan riba sesuai syariat Islam. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, dengan motif ekonomi, orang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan. Nah, akan tetapi yang jelas, motif ekonomi mula-mula adalah dorongan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Jadi setelah hasrat diri terpenuhi, barulah muncul kehendak mensejahterakan pihak lain atau tetap ada hubungannya dengan yang termotivasi. Nah, motif ekonomi ini ada dua, yaitu motif ekonomi intrinsik dan motif ekonomi ekstrinsik. Nah, motif ekonomi intrinsik ini adalah motif yang berasal dari dalam diri seseorang. Seperti contoh, misalnya membantu korban banjir karena muncul rasa simpati di dalam hati. Sementara motif ekonomi ekstrinsik ini adalah motif yang berasal dari luar, yaitu seperti contoh menabung uang di bank karena orang-orang di sekitar melakukan hal yang sama. Nah, terdapat 3 pelaku ekonomi yang memiliki motif berbeda-beda berdasarkan tujuan yang diperoleh. Yang pertama, produsen, yaitu bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, mencari kekuasaan ekonomi, dan membantu sesama melalui kegiatan sosial. Sedangkan motif distributor, yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian ada pelaku ekonomi, yaitu konsumen, dengan motif untuk memenuhi kebutuhan, mencari kepuasan optimal, dan meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Kemudian ada prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini merupakan tindakan manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilakukan 3 pelaku ekonomi yang saling berkaitan, yaitu konsumen, produsen,
dan distributor. Nah, jadi prinsip ekonomi merupakan dasar atau pedoman perilaku manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, prinsip ekonomi pada produsen, yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi adalah dasar berpikir untuk menghasil barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan tertentu. Kemudian untuk prinsip ekonomi distribusi, yaitu upaya menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Sementara untuk konsumen, yaitu dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari satu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu. Nah, jadi itu adalah beberapa konsep ilmu ekonomi yang perlu diketahui. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, "Semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka." Nah, artinya jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.